Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa para pelaku bisnis bisa mengetahui prospek dan tantangan ke depan? Teman-teman, itu bukan sebuah sulap, melainkan sebuah proses bisnis intelijen di mana proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan bisnis dilakukan secara tepat. Bisnis intelijen bukan hanya tentang teknologi atau software, melainkan tentang pola pikir untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sesuatu yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah Islam. Perkenalkan, saya Gali Febianto, mahasiswa yang dulu tidak tahu apa itu bisnis intelijen dalam proses membangun bisnis. Namun, setelah saya mengetahui apa itu bisnis intelijen, saya semakin tahu bahwa ada satu proses teknologi dan pola pikir mampu untuk membuat kemajuan luar biasa dalam aspek kehidupan. Baik teman-teman, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bagaimana bisnis intelijen dalam perspektif sirah nabawiyah. Fun fact-nya, ketika teman-teman mencontohkan apa yang Nabi Muhammad lakukan, ini insya Allah kita akan mampu untuk mengatur strategi dan mengestimasi tantangan ke depan. Penasaran? Mari kita bahas. Agenda kali ini kita akan membahas dua analisis, yaitu yang pertama adalah analisis data dalam perdagangan, lalu yang kedua analisis data dan intelijen dalam perang. Dalam analisis data dalam perdagangan, reputasi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Beliau adalah orang yang sangat menunaikan amanah. Bahkan orang kafir Quraisy pun mempercayakan harta bendanya untuk dititipkan kepada beliau tatkala mereka pergi. Amanah terbesar yang beliau emban adalah amanah risalah, yaitu menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada umatnya. Lalu, hal ini bukan hanya mencerminkan hanya sebuah gelar kehormatan, namun hasil data kepercayaan masyarakat berdasarkan data kualitatif di zaman tersebut. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepercayaan berdasarkan muamalah yang ia lakukan terhadap masyarakat dengan selalu menepati janji, menunaikan amanah dan hajat, dan memberikan barang jual dengan kualitas yang amat sangat baik. Data ini dianalisis oleh masyarakat Mekah pada saat itu sebagai bahan pertimbangan atas asas kepercayaan yang kemudian menghasilkan reputasi yang amat luar biasa. Lalu, manajemen risiko di dalam hal ini adalah dalam berdagang, Nabi kita Muhammad SAW melakukan perdagangan dengan permodalan yang bersumber dari investor. Salah satunya yaitu Khadijah radhiyallahu anha dengan sistem bagi hasil atau murabahah. Ini merupakan bentuk mitigasi risiko kerugian, di mana dalam akad mudharabah ini, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Dengan ini, investor tidak mengambil risiko modal sendirian. Hal ini menunjukkan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko finansial tersebut. Lalu, pemanfaatan analisis data dan intelijen dalam perang. Dalam perang Khandaq atau yang bisa kita kenal dengan saat ini adalah perang Parit, perang yang dilatar belakangi peperangan ini adalah karena Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir hingga mereka ini pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritasnya penduduknya Yahudi yang memiliki keterampilan dalam perang. Oleh karena itu, berangkatlah Huyai bin Akhtab, Kinanah bin Abdul Haqiq, Haudzah bin Qais al-Wali, dan Abu Amir al-Fasiq yang terkenal dengan kefasikannya, serta yang lainnya menuju Mekah. Mereka mengajak kaum Quraisy dan pendukung-pendukungnya untuk memerangi Muhammad SAW.
Mereka membentuk pasukan koalisi. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, "Kami akan bersama kalian hingga kita dapat mengalahkan Muhammad." Nauzubillah. Kami datang untuk bekerja sama dengan kalian untuk menjadikannya musuh bersama dan memeranginya. Kemudian, orang Quraisy menyambutnya dengan semangat dan gembira. Dia mengajak suku Ghatafan dan Bani Sulaim untuk memerangi Rasulullah SAW. Mereka pun menyambut ajakan tersebut serta berjanji akan bergabung bersama kaum Quraisy. Lalu pemanfaatan intelijen perang di dalam hal ini adalah ketika Rasulullah SAW mengetahui informasi tentang pasukan gabungan ini. Beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Kemudian Salman Al-Farisi, salah satu pemuda dari Persia, menyarankan untuk menggali parit. Sarannya itu membuat mereka takjub dan mereka memilih untuk menetap di dalam kota Madinah. Dengan strategi yang tidak lazim bagi sebagian bangsa Arab, namun Nabi Muhammad SAW tidak menolak saran ini karena berasal dari seorang sahabat. Namun terjadi analisis yang Nabi SAW lakukan dan memutuskan bahwa data tersebut benar dan menjadi relevan jika digunakan. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam beradaptasi dan pengambilan keputusan berbasis data yang tepat berdasarkan sumber yang bisa dipercaya. Lalu, usulan-usulan yang cemerlang yang penuh berkah membawa kebaikan, usulan yang dihasilkan kala perang Ahzab ini adalah ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk menggali parit atau khandak. Inilah ide dan data yang cemerlang, berkat taufik dari Allah untuk mencegah orang musyrik untuk memasuki kota Madinah. Orang-orang musyrik berkata mengenai parit ini, inilah intrik atau konspirasi yang belum dikenal oleh kalangan Arab. Dari sini, kita bisa ambil satu pelajaran mengenai pentingnya usulan atau ide cemerlang sebagai bentuk data dalam pengambilan keputusan. Sebagai penutup, kita harus mengingat bahwa sebuah bentuk kepemimpinan yang baik harus berlandaskan data. Nabi Muhammad SAW 2000 tahun lalu telah menunjukkan jalannya. Pada zaman saat ini, ketika era digitalisasi berkembang, kita memiliki tools yang mumpuni dan canggih. Namun prinsipnya tetap sama, bahwa data menjadi tetap amat penting dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.